Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lampung, yang saya hormati pembina OSIS, Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai, singkatnya teman-teman siswa dan siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka pemaparan visi dan misi calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari kehinaan menuju kemuliaan. Di sini saya selaku ketua OSIS mewakili seluruh pengurus OSIS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, pembina OSIS dan seluruh rekan-rekan yang berkontribusi banyak sehingga terjalannya program kerja OSIS periode 2023-2024. Tidak terasa kurang lebih 1 tahun kami menjalankan jabatan kami sebagai pengurus OSIS, kini sebentar lagi akan usai. Di mana di sini akan dilaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Teman-teman yang saya banggakan, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, akan tetapi menjadi pedoman kita untuk pelajaran kita untuk menjadi leadership, yaitu di mana pemimpin bukan hanya sekedar memimpin sebuah organisasi dan bukan hanya sekedar menjadi ketua, akan tetapi pemimpin itu memimpin diri kita sendiri ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya ucapkan banyak selamat kepada 3 kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS yang telah bertahan pada tahap ini, di mana ketiga kandidat ini akan menjadi tim yang bekerja sama dalam kepengurusan OSIS ini. Pesan saya, kalah menang itu adalah hal yang biasa. Jangan jadikan kekalahan itu, jangan anggap kekalahan adalah akhir dari segalanya, tetapi ini merupakan awal dari segalanya. Harapan saya untuk ketua OSIS yang terpilih pada tahun ini, semoga bisa memilih kepengurusan yang bertanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Tidak seperti OSIS seperti tahun sekarang ini. Banyak sekali yang numpang nama, mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang ikut jadi calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Lampung yang secara khusus saya hormati. Ya. Pada kesempatan ini panitia sudah memasuki tahapan yang keempat. Pertama, di hari terakhir ulangan kami bersama pengurus OSIS sudah melakukan sosialisasi awal untuk mendapatkan siapa yang punya keinginan sebagai calon ketua OSIS. Berikut di hari kedua dilakukan tes kelayakan pada bakal calon. Berikut kemarin memasuki pada penetapan bakal calon tetap atau yang disebut dengan pasangan calon, dan sudah diundi kemarin. Di paslon pertama sebagai ketua Rubiah Duratul Nasihi berpasangan dengan Putri Nurah Rahman. Di paslon
kedua ada calon ketua Sri Murdiani berpasangan dengan Miss Nawati. Di paslon ketiga calon ketua Larasati berpasangan dengan Saudul Iman. Semua kita, mari kita memberikan semangat aplaus kepada ketiga paslon. Iya, kita memberikan semangat dulu kepada paslon. Bapak Ibu, anak-anak yang saya cintai, ketiga pasangan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang baik, tapi di antara ketiganya ini ada yang paling baik. Iya. Anak-anak bisa saksikan sendiri, mereka adalah perwakilan di kelas 2, hanya 2 orang, Larasati bersama Rudia, sementara keempatnya itu berasal dari kelas 10. Tahun ini kami ada kesulitan untuk mencari anak-anak yang memiliki inisiatif menjadi calon pengurus. Kelas 2 hanya 2 orang. Iya. Daftar pertama yang bakal calon ada 8, setelah dites kelayakannya ada 2 yang tereliminasi. Itu pun dari kelas 1. Sangat disayangkan oleh kami panitia, mestinya kelas 11 harus lebih bersemangat sebenarnya, karena di dalam petunjuk pemilihan ini ketua OSIS bagi kelas 1 aturan sih belum diperkenankan untuk menjadi ketua, tapi dasar pertimbangan kami karena ada kemungkinan calon di kelas 1 tapi punya pengalaman di OSIS, kebijakan kami dia punya hak untuk dinaikkan sebagai calon ketua. Maka di sini ada 1 orang siswa yang berasal dari kelas 1, tapi setelah diuji kelayakan mereka ada beberapa pertimbangan dari guru-guru senior termasuk pembina OSIS, dia layak untuk dijadikan sebagai calon ketua. Kemudian untuk ketiga paslon, bahwa hari ini adalah hari untuk ketiga paslon untuk memberikan visi misi, ya, gambaran bagaimana ketika hari ini dan besok siswa SMA Negeri 2 Lampung, guru, pegawai memberikan pilihan kepadamu. Jadi hari ini kami akan melihat bagaimana program kerja kalian ketika nanti terpilih menjadi ketua. Makanya kemarin kami sudah pesan kepada anak-anak, buatlah visi misi yang logis, yang bisa dijangkau. Iya. Sehingga nanti ketika sudah menjabat sebagai ketua, pastinya kami akan menuntut, karena visi misi ini adalah sebuah janji, sebuah ikrar. Iya. Jadi visi misi ini adalah merupakan satu rencana kerja kalian ke depan nanti. Misalnya di visi misi ada upaya memperbaiki SMA Negeri 2 Lampung. Jadi harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para calon masing-masing. Kemudian selanjutnya saya mengharapkan kepada ketiga pasangan calon, nanti kalau ya hari ini para pemilih melihat visi misinya,
kemudian itu sudah menjadikan pilihannya, makanya saya berpesan kamu harus bisa membaktikan dirimu untuk kepentingan sekolah. Iya. Yang utama sekali itu bahwa kamu harus membaktikan diri untuk kepentingan sekolah. Ketika ada kegiatan sekolah, itu lebih diutamakan daripada kegiatan-kegiatan apapun di rumah. Ya, karena yang namanya ketua itu harus menjadi terdepan di dalam segala urusan, di dalam organisasi OSIS. Makanya saya berpesan seperti filsafat bara, ingarso songsulodo, ing madio mangun karso tutburi handayani. Seorang pemimpin itu bila berada di depan dia harus bisa kasih contoh. Kemudian bila dia berada di tengah dia harus memberikan motivasi. Ketika pun dia berada di belakang dia harus mampu mendorong. Jadi kita tidak hanya bisa memberikan semangat, tapi ketiga-tiganya harus dimiliki oleh ketua OSIS. Kemudian yang terakhir sambutan saya, kita harus bisa menjaga keamanan, ketertiban, jangan sampai perbedaan pemilih sehingga menjadi terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Boleh berkampanye, boleh berbeda pilihan, tapi jangan sampai menimbulkan masalah. Karena ini adalah pesta demokrasi. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ya, perbedaan pilihan adalah hal yang biasa di dalam negara demokrasi, tapi perbedaan jangan dijadikan sebagai perpecahan. Yang terakhir sekali tadi Ketua OSIS begitu semangat memberikan sambutan terakhirnya. Iya, karena sebentar lagi mereka akan berhenti jadi ketua pengurus OSIS SMA Negeri 2 Lampung. Saya juga hari ini adalah hari terakhir saya memberikan sambutan di acara pemilihan pengurus OSIS. Saya bukan pulang ke rahmatullah, tapi insya Allah saya akan pergi ke Baitullah. Ya, saya mohon kepada seluruh siswa doakan saya. Mudah-mudahan tahun ini saya selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga niat saya untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima bisa sampai kepada tujuan saya. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya sekali lagi kepada seluruh siswa, mari kita jaga bersama ya pelaksanaan pesta demokrasi ini. Kita hindari adanya saling membuli antara satu dengan yang lain. Kita berharap pemilihan ini adalah pemilihan yang bermartabat, yang pada akhirnya akan lahir sebuah ketua OSIS yang bisa bertanggung jawab di dalam memajukan SMA Negeri 2 Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari paslon nomor urut 1 dengan saya sendiri sebagai calon ketua OSIS atas nama Rubiah Hirang Bunda Sika, dan saya sebagai
bisa kita sampaikan. Kayu lengkung di atas batu, batu halus buat sang ratu. Ayo pilih nomor 1, pilihan bagus, paling bermutu. Suara Anda perubahan kami. Dukung kami untuk memimpin OSIS SMA Negeri 2 Lambu dengan penuh semangat. Paslon urut 1 mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Sapi, 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 nakar rapat. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari paslon nomor 2. Saya Sri Murdiani sebagai calon ketua OSIS. Dan saya, perkenalkan nama saya Misnawati sebagai calon wakil OSIS. Para hadirin yang mulia, langsung saja visi dan misi kami sebagai calon dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Lambu. Visi mewujudkan OSIS SMA Negeri 2 Lambu yang komunikatif, inovatif, kreatif, berakhlak, bertanggung jawab dengan landasan keimanan, ketakwaan dan Pancasila, serta menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Lambu sebagai wadah untuk membentuk SDM yang beriman, bertakwa, bersantun dan mandiri. Misi 1, mengembangkan program kerja sebelumnya dan membentuk program kerja baru. Meningkatkan komunikasi positif antar anggota siswa dan siswi SMA Negeri 2 Lambu. Menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuannya di bidang akademi maupun non-akademik. Menciptakan organisasi yang smart, singkat, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Menyusun dan melaksanakan program kerja OSIS dengan prinsip kerja sama, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja cepat, serta kerja tepat. Beli tahu di pasar raya, minumnya pakai soda. Kalau ingin sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor urut 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Lambu. Saya atas nama Larasati sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Lambu. Dan saya Saudul Iman sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Lambu. Periode 2024-2025. Kami dari paslon nomor urut 3 akan membacakan visi dan misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Lambu. Visi: terwujudnya pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, bergotong royong dan cinta lingkungan. Menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Lambu sebagai tempat untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi dan berakhlak mulia. Dan misi kami 1, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mengembangkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. 3, mengembangkan budaya gemar membaca, jujur, disiplin, toleransi, dan gotong royong.
4. Meningkatkan kegiatan keagamaan seperti maghrib, isya, khusyuk, sholat zuhur secara berjamaah, dan sholat Jumat bersama di sekolah. 5. Mengadakan kegiatan seperti kelas meeting, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Hari Guru. 6. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, ramah, rapi, dan bersih. 7. Mewujudkan karakter yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. 8. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar warga sekolah. Dan yang ke-9 ataupun yang terakhir yaitu mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu saja visi dan misi kami dalam membangun SMA Negeri Dua Lambu menjadi yang lebih baik. Dan insya Allah kami akan melakukan visi dan misi kami dengan baik dan amanah. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani mencoba dan terus mencoba. Bersama paslon nomor 3 pasti bisa. Salam dari paslon nomor 3. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap paslon diberi kesempatan bertanya 1 kali dengan durasi 1 menit. Untuk paslon yang diberi pertanyaan berhak menjawab dengan durasi 2 menit. Kemudian paslon yang memberikan pertanyaan berhak pula untuk menanggapi apa jawaban dari pertanyaannya. Kemudian paslon yang memberikan jawaban berhak merespon kembali apa yang telah ditanggapi oleh paslon yang menanggapi tersebut. Durasi bertanya 1 menit, durasi menjawab, menanggapi, dan merespon selama 2 menit. Ketentuan pertanyaan yakni terkait dari visi dan misi dari tiap-tiap paslon. Mohon junjung tinggi tata tertib dari apa yang menjadi tata tertib pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja terkait ketentuannya. Langsung saja. Baik, langsung saja paslon pertama menanya kepada paslon kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor urut 1 ingin melemparkan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2, yakni pertanyaan kami. Bagaimana sih program kalian untuk bisa menciptakan organisasi yang smart? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dengan menjadikan atau mendukung dan mengembangkan ekstrakurikuler yang ada. Apa tanggapan paslon 1 dari pertanyaan dari jawaban paslon 2 tersebut? Baik, di sini kita tidak ada tanggapan, kita lempar ke kegiatan berikutnya. Selanjutnya paslon nomor 2 untuk bertanya ke paslon nomor 3. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon 2 ingin bertanya ke paslon 3. Berikan 4 contoh bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik.
Baik, itu saja pertanyaannya. Maaf paslon 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2. Mohon diberikan waktu sebentar. Siap. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Yang pertama, kenali minat siswa. Yang kedua, berikan dukungan dan pujian. Yang ketiga, berikan lingkungan belajar yang tepat. Yang keempat, berikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan minat siswa. Baik, untuk paslon 2, apakah ada yang ditanggapi dengan jawaban yang diberikan oleh paslon 3? Ada. Silakan. Langkah pertama untuk mengembangkan potensi belajar siswa adalah dengan mengetahui minatnya. Itu saja. Silakan untuk paslon nomor 3 merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Bukankah tanggapan kalian sudah sesuai dengan jawaban kami? Mungkin responnya itu saja. Jadi kita lanjut. Oke, paslon nomor 3 silakan bertanya ke paslon nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menanya kepada paslon nomor urut 1. Di dalam visi dan misi kalian adalah salah satunya untuk melanjutkan program OSIS sebelumnya. Jadi pertanyaannya, program apa saja yang telah dibuat oleh kakak-kakak OSIS sebelumnya? Iya, paslon 3 menanyakan seputar apa yang dilakukan OSIS pada periode lalu. Mohon dijawab paslon 1. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ini kaitannya seputar pengalaman. Lebih condong hal seperti itu. Silakan paslon 2, paslon 1 untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab. Kami akan mengambil salah satu contoh, yaitu para OSIS kakak-kakak kemarin melakukan program Maghrib Isya Khusyuk di tiap-tiap masjid yang ada di desa, dan juga selalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, silakan paslon 3 kembali menanggapi. Kalau menurut kami, program OSIS yang telah dilakukan oleh kakak-kakak sebelumnya bukan hanya kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi. Bukan hanya itu saja yang dijawab oleh nomor 3, tapi yang dilakukan oleh senior itu masih lebih banyak lagi. Tetapi tadi sudah kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami mengambil contoh, salah satu contohnya saja. Kami tidak menyebutkan semuanya, tapi kami mengambil salah satu contohnya saja. Oke, salah satu contoh. Baik, sudah tepat sekali. Jadi menurut saya seharusnya biar adik-adik kelas kalian itu tahu bagaimana sih program OSIS sebelumnya. Iya, Saya menanyakan itu karena saya pengen tahu apa sih program OSIS yang telah diadakan oleh kakak-kakak kelas sebelumnya, bukan memberikan salah satu contohnya. Oke, kembali ke pertanyaannya. Kan Marilah kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Supriyadi. Kepadanya kami persilahkan. saatnya kami beri kesempatan kepada siswa-siswi yang ingin bertanya dengan jumlah pertanyaan, satu pertanyaan untuk satu paslon. Mohon angkat tangan yang bagi yang ingin bertanya. Untuk satu pertanyaan boleh kita suruh jawab 3 paslon langsung, biar kita tahu seperti apa pemikiran dari ketiga calon pemimpin kita yang ada di depan kita pada saat ini. Keberhasilan OSIS SMA Negeri 2 Lambu tergantung dari apa yang akan dilakukan oleh calon pemimpin kita yang ada di depan mata kita pada saat ini. Silakan Rasti untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi konflik di dalam internal pengurus OSIS? Oke, apa cara paslon 1 untuk menyikapi konflik internal antara anggota OSIS? Baik, ada paslon lain yang ingin duluan menjawab? Oke, mana yang duluan angkat tangan ya, sesuai aturan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab, yaitu pertama mencari tahu sumber masalah atau akar dari konflik yang terjadi. Dua, mengenali perbedaan pendapat. Ketiga, menyelesaikan secara bersamaan pada konflik yang terjadi. Baik, itu jawaban dari paslon 2. Apa tanggapan Rasti untuk menunggu pemikiran dari paslon lain juga? Baik, memuaskan. Jawaban dari paslon 3? Baik, jawabannya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu dengan cara memusyawarahkan secara bersama dan menyelesaikan secara bersama-sama. Musyawarah bersama dan menyelesaikannya secara bersama, tepat sekali. Baik, apa tanggapan dari Rasti? Puas? Oke, selanjutnya paslon 1, paslon tujuan. Ya, tergantung konfliknya apa dulu. Tentu kami akan menyelesaikan konflik tersebut dengan akhir yang sangat-sangat baik, yaitu seperti yang telah disampaikan tadi, dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Seperti itu. Sekian, apakah bisa diterima? Bisa. Selanjutnya pertanyaan dari audiens. Siapa? Oke, anggota OSIS yang lama yang ingin bertanya. Sediakan jawaban kalian dari paslon 1, 2, 3. Silakan untuk Kakak Saskia diberikan waktu dan kesempatan. Tapi ini pertanyaannya boleh dituju secara satu paslon juga boleh, dituju secara 3 paslon juga boleh, tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada seluruh paslon, yaitu apa yang kalian anggap sebagai tantangan terbesar dalam menjadi ketua atau wakil ketua OSIS, dan bagaimana kalian mengatasinya? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya apa yang menjadi tantangan dan apa solusi dari tantangan tersebut? Cukup simpel tapi sangat banyak sekali jawabannya nanti. Baik, paslon lain, paslon diharumkan sediakan jawabannya. Mana yang duluan itu yang dulu jawab. Ya, baik, akan saya jawab pertanyaan tadi. Menurut saya, tantangan yang paling sulit itu adalah membangun kesadaran diri daripada anggota atau bagian-bagian dari OSIS. Seperti yang disampaikan oleh ketua OSIS sebelumnya, yaitu banyak anggota OSIS yang hanya numpang nama saja. Mungkin solusi yang dapat kami lakukan yaitu dengan membangun rasa percaya diri terhadap anggota yang hanya menumpang nama tersebut, atau menjalin komunikasi yang lebih tinggi antara ketua OSIS atau wakil ketua OSIS tersebut dengan anggota yang teledor dengan tugas-tugasnya tersebut. Ya, mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana penyanyi, puas? Oke, paslon lain. Oke, paslon 3. Silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan tersulit yaitu kurangnya kesadaran dari siswa. Contoh kecilnya saja, pada saat kegiatan maghrib isya khusyuk, kalau nggak dipukul nggak ada yang mau pergi. Solusi terbaiknya adalah terus memberikan semangat, arahan dan menginspirasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawaban kami kurangnya kerjasama, contohnya pada saat sholat wajib banyak yang nggak melakukannya. Solusinya memberikan arahan dan memberikan hukuman ketika tidak melakukannya. Baik, saya ingin bertanya. Bagaimana cara kalian agar dapat atau bisa meningkatkan komunikasi positif antar siswa-siswi SMA Negeri 2 Lampung? Baik, sudah ada yang ingin menjawab? Pertanyaannya tadi, bagaimana cara Anda agar bisa meningkatkan komunikasi positif antar siswa-siswi SMA Negeri 2 Lampung? Oke, paslon 2 angkat tangan ingin menjawab. Seperti metode diskusi, mendorong siswa menyampaikan pendapat. Itu saja. Baik, paslon 3. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Arna, yaitu untuk mewujudkan karakter yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar warga sekolah. Oke, itu aja. Yaitu seperti misi kita tadi, yaitu menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi siswa. Yaitu kita bisa menerima tanggapan dari siswa yang baik, seperti contohnya, misalnya kami selaku ketua OSIS atau wakil ketua OSIS ataupun pengurus OSIS tidak menjalankan tugas dengan baik, siswa bisa memberikan kritik atau tanggapannya dengan sopan dan santun, dan kami sebagai pengurus tersebut akan menanggapi kritikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban nomor 1, jika kami tidak berlaku baik maka siswa berhak mengkritiknya dan akan ditanggapi baik oleh paslon 1 seperti itu. Ini janji toh. Baik, bagaimana penanya, puas? Sangat puas. Oke, penanya pun sudah sangat puas dengan jawabannya. Baik, mungkin itu saja sesi tanya jawab, menanggapi atau respon. Dengan kata lain, ini secara tidak langsung debat ya. Mungkin ini saja sesi debat kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.